Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baiklah anak ibu, hari ini kita belajar tentang memperkirakan informasi berdasarkan judul dari teks non-fiksi yang ada pada tema 6. Yang pertama, pengertian non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Contoh, teks non-fiksi yang pertama buku kesehatan, yang kedua artikel, yang ketiga biografi seseorang, dan yang keempat esai. Kita dapat memperkirakan informasi yang terdapat dalam buku dengan cara membaca judul bukunya. Judul buku biasanya mencerminkan isi buku tersebut. Sama seperti dengan buku, sebuah teks non-fiksi baik dari media cetak ataupun media elektronik juga dapat kita perkirakan isi informasinya dengan cara membaca judul teks tersebut. Contoh, judul buku Pola Hidup Sehat. Berdasarkan judul tersebut, kita dapat memperkirakan informasinya seperti definisi hidup sehat, manfaat pola hidup sehat, dan macam-macam pola hidup sehat. Contoh yang lainnya, judul teks penyakit kulit. Perkiraan isi teksnya, penyakit kulit dan penyebabnya. Gejala pubertas, perkiraan isi teks. Pengertian pubertas, gejala pubertas. Memperkirakan informasi bacaan sesuai kata kunci dalam judul, kita dapat memperkirakan informasi yang terdapat dalam bacaan sesuai kata kunci dalam judul bacaan tersebut. Kata kunci adalah kata atau ungkapan yang mewakili konsep yang telah disebutkan. Contoh judul bacaan, bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Kata kunci, bahaya jajanan tidak sehat. Perkiraan informasi, tidak semua jajanan di sekitar sekolah sehat. Terkadang para penjual menambahkan bahan berbahaya pada jajanannya. Perlu waspada terhadap jajanan yang berwarna mencolok. Menggali informasi setelah membaca teks non-fiksi. Informasi juga dapat digali dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Agar dapat menjawab pertanyaan yang diberikan, kamu dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, membaca keseluruhan teks dengan seksama. Yang kedua, mencatat tiap informasi penting dalam teks. Yang ketiga, membaca tiap soal yang diberikan dengan teliti. Yang keempat, mencari jawaban-jawaban yang sesuai dari teks yang sudah dibaca. Nah, kita masuk subtema 2. Subtema 2 menentukan kalimat utama dan gagasan utama dalam setiap paragraf. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan utama atau gagasan pokok. Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang dibahas di dalam sebuah paragraf. Gagasan utama dapat kita ketahui dengan dua cara, yaitu yang pertama, membaca teks dengan cermat lalu menjawab pertanyaan apa yang dibahas dalam teks. Yang kedua, menentukan kalimat utama pada setiap paragraf, lalu menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks. Nah, berikut contoh sebuah teks yang terdiri dari 3 paragraf. Dari ketiga paragraf ini, anak ibu dapat menemukan kalimat utama dan gagasan utamanya. Yang pertama, kalimat utama pada paragraf pertama, pemenuhan hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Gagasan utama dari paragraf pertama tersebut, pemenuhan hak warga negara Indonesia. Lalu paragraf kedua, kalimat utamanya, hak dan kewajiban warga negara hendaknya dilakukan secara seimbang. Sedangkan gagasan utama dari paragraf kedua tersebut adalah pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang agar tercapai kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Sedangkan paragraf ketiga,
Kalimat utamanya adalah contoh pentingnya pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Sedangkan gagasan utamanya pelaksanaan hak warga negara Indonesia. Dari keseluruhan tersebut, kesimpulan gagasan utama dari teks tersebut adalah pelaksanaan hak warga negara Indonesia. Nah, itu tadi penjelasan Ibu. Setelah kamu mendengarkan penjelasan, kamu dapat berlatih dengan mengerjakan latihan yang Ibu berikan ini. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.